Ini ya, jadi kira-kira formatnya itu seperti ini. Jadi yang pertama harus kalian tulis itu adalah topiknya atau judul boleh. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu mau nyusun judulnya seperti apa, boleh topiknya apa. Oke, kemudian deskripsikan permasalahannya. Kenapa? Intinya di sini itu alasannya, alasan mengapa penelitian itu mau dilakukan atau masalahnya apa sehingga kalian mau melakukan penelitian itu. Kemudian pertanyaan penelitian, jadi ini salah satu ya. Jadi kalau misalnya pendekatannya kualitatif, berarti kalian melakukan pertanyaan penelitian ya. Pilihnya pertanyaan penelitian. Kalau kalian melakukan kuantitatif, maka pendekatan namanya hipotesis penelitian. Kemudian tujuan penelitiannya untuk apa? Kemudian manfaat penelitiannya untuk apa? Atau untuk siapa? Gitu. Kemudian metode penelitiannya apa? Yang kemarin kita pelajari. Jadi saya nggak mau nanti saya lihat di sini metode penelitiannya kualitatif dah gitu. Padahal masih banyak ya pilihannya. Kualitatif itu ada apa saja, ada kemudian kuantitatif itu ada apa saja, termasuk misalnya eksperimental itu terbagi 3 lagi. Jadi ditulis serinci-rincinya ya, sejelas-jelasnya metode penelitiannya. Kemudian sumber data, kalau misalnya memang ada populasi dan sampel, berarti tulisnya hanya populasi dan sampel. Jangan dua-dua ya. Jadi udah ada sumber data, ada populasi dan sampel lagi. Jadi kalau populasi dan sampel aja, kalau dia nggak bisa disebut populasi dan sampel, berarti dia namanya sumber data. Kemudian instrumen penelitian, apa instrumennya? Kemarin kita sudah bahas apakah wawancara, observasi, tes, apalagi FGD dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang baru kita bahas tadi analisis data. Misalnya tinggal tulis saja analisis data dari proposal ini adalah atau dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan 3 tahapan yang tadi yang reduksi data, display data, dan drawing conclusion. Atau analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dengan menggunakan 3 rumus. Pertama standar deviasi, kedua dan mean ya. Pertama mean rata-rata, kedua standar deviasi, dan yang terakhir adalah t-test. Jadi itu yang kalian jelaskan di sini. Udah sampai di situ. Jadi cuma sampai di situ. Mudah ya? Mudah, kira-kira ada pertanyaan? Sir, mau bertanya. Ya. Kalau yang metode penelitian itu kan, Sir, misalnya kita pilih kualitatif, deskriptif, kualitatif, itu harus dijelasin lagi nggak, Sir? Misalnya deskriptif, kualitatif itu adalah bla bla bla, atau cukup yang namanya aja? Gitu. Cukup namanya saja. Jadi nggak usah diberi pengertian misalnya deskriptif kualitatif adalah nggak usah. Tapi kamu jelaskan terkait dengan judulnya. Jadi deskriptif alasan ya, maksudnya saya tuh penjelasannya itu alasan bukan pengertiannya. Misalnya metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif gitu karena penelitian ini karena data penelitian ini adalah hasil atau karena data penelitian ini adalah hasil analisis tulisan misalnya gitu. Jadi alasannya gitu. Jadi bukan nggak perlu diberi misalnya deskripsi analisis adalah nggak usah. Jadi alasan terkait dengan topiknya. Gitu. Gitu ya. Kemudian yang membuat kalian nggak lulus ataupun dapat nilai jelek adalah kalau kalian melakukan kesalahan fatal. Misalnya ya, metode penelitiannya kualitatif, misalnya deskriptif kualitatif. Tiba-tiba instrumennya tes. Nggak nyambung ya, itu kesalahan besar berarti. Atau misalnya kalian bilang metodenya itu eksperimental, instrumennya wawancara, ya nggak nyambung. Gitu. Jadi pastikan pilihannya. Jadi paling yang susah itu kan nanti di mencari judul ya topiknya apa. Gitu. Tapi saya kira nggak susah karena kemarin sudah ada di assignment berapa? 14 ya. Assignment 14 itu kan kalian sudah punya topik. Nah, jadi tinggal tulis topiknya apa, kemudian deskripsi masalahnya apa, pertanyaan hipotesis. Kalau pakai hipotesis, tulis hipotesisnya.
Hipotesis kemarin saya sudah pernah kasih nampak. Sudah pernah belum ya? Belum, Sir. Belum ya? Oke, coba saya lihat contoh. Kalau kalian cari di internet juga banyak sih sebenarnya. Misalnya kalau eksperimen, itu kan dia pasti pakai hipotesis ya. Nah, ini termasuk itu ya. Misalnya kalian metodenya eksperimental, tapi ternyata nggak ada hipotesisnya. Ya itu kesalahan besar berarti. Mana hipotesis. Jadi kalau misalnya yang namanya eksperimental, otomatis kalian harus ada hipotesis. Nah, ini hipotesis ya. Jadi hipotesis itu dia nanti terbagi dua. Ada alternate hipotesis, itu hipotesis positifnya. Kemudian ada null hipotesis atau hipotesis negatifnya. Kalau yang alternate hipotesis biasa disingkat dengan HA, kemudian kalau yang null hipotesis disingkat dengan HO. Ya, misalnya ini kan kalau dia hipotesis kan ada dua ini ya, ada dua variabel. Ada variabel kalau di sini ada variabel student writing achievement, nilai ya. Kalau kita persingkat ada variabel nilai siswa, kemudian ada variabel apa namanya? Ada variabel enggak ya, di sini nggak masuk variabelnya di judul ya. Kalau ini ya membandingkan ya, karena ini pendekatannya pre-eksperimental, dia pendekatan kuantitatif pakai pretest dan posttest, maka yang dibandingkan itu nilai pretest dan posttestnya. Jadi di sini apa namanya riset hipotesisnya atau hipotesis alternate hipotesisnya adalah ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian kalau yang null hipotesisnya ada perbedaan antara apa namanya? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttestnya. Gitu. Jadi itu hipotesisnya. Kalau misalnya ini kalau pendekatannya pakai pretest posttest ya. Kalau misalnya korelasi, berarti tinggal tulis saja ada hubungan yang signifikan antara kemarin saya kasih contoh apa matematika ya, matematika dengan bahasa Inggris misalnya. Misalnya ada yang mau mencari pendekatan antara matematika dan bahasa Inggris, maka tinggal tulis saja alternate hipotesisnya, HA-nya adalah ada hubungan yang signifikan di HA-nya ya. Kita coba buat HA-nya. Kok nggak ada sih? HA berarti ada hubungan yang signifikan antara nilai bahasa Inggris dan matematika misalnya. Kemudian berarti kalau HO-nya adalah kebalikannya, tinggal tambahkan tidak ada hubungan signifikan antara bahasa Inggris dan matematika. Oh, terbalik ya. Misalnya kita mencari hubungan matematika. Kita mau tahu kalau misalnya siswa yang nilai matematikanya tinggi atau orang yang nilai matematikanya tinggi, apakah bahasa Inggrisnya juga tinggi? Nah ini hipotesisnya seperti ini. Kemudian kalau ini tinggal di copy paste ya, sama tinggal ditambahkan tidak ada. Jadi cuman gitu aja. Mudah ya buat hipotesisnya ya. Tidak ada, sudah selesai. Tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai matematika dan bahasa Inggris. Itu kalau nanti kalian menulisnya hipotesis. Kalau misalnya pertanyaan penelitian ya sesuaikan dengan apa yang ingin kalian ketahui dari penelitian, dari topik itu. Itu apakah misalnya pertanyaan penelitian kalau misalnya siapa kemarin yang punya judul yang pendekatannya kualitatif ada? Kita kasih contoh misalnya mencari ini misalnya kita mau tahu tentang pembelajaran di
pembelajaran bahasa Inggris di SMK. Pembelajaran bahasa topiknya misalnya atau di tempat sana ya, kita coba buatnya di format tadi. Misalnya topiknya adalah kita mau tahu nih, topiknya itu tentang pembelajaran bahasa Inggris di SMK topiknya. Berarti pertanyaan penelitian kita apa? Kan secara teori SMK itu dia harusnya ISP ya. Jadi kita mau cari tahu nih, apakah pembelajaran bahasa Inggris di SMK itu pendekatannya ISP atau pendekatannya general English. Jadi pertanyaan penelitiannya, apakah pembelajaran di SMK menggunakan pendekatan ISP atau nggak usah ditulis GE-nya boleh, atau boleh juga atau GE. Oke. Nah, kira ini ya, misalnya ini pertanyaan penelitiannya. Kalau pertanyaan penelitiannya ini kira-kira pakai metode instrumennya apa? Wawancara. Wawancara, oke. Terus ini wawancara second ya berarti ya. Wawancara ini second ya, second instrumen nih. Instrumen utamanya apa? Kenapa kalian langsung pikir wawancara gitu? Apa? Observasi. Jadi nanti kalian ketika nulis itu juga jangan tulis wawancara dulu, tapi pastikan dulu ada instrumen utamanya, apakah observasi, apakah tes gitu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan tuh ada instrumen utama, ada instrumen pendukung. Jadi observasi pasti instrumen utamanya, main instrumennya. Kemudian baru second instrumennya boleh pakai wawancara. Atau bisa pakai FGD atau bisa pakai kuesioner. Gitu. Oke, itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jangan nanti sempat kalian membuat kesalahan besar ya. Misalnya apa namanya? Instrumennya oke. Nah, tiba-tiba di sini pendekatannya analisis data, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Maka udah pasti salah gitu. Itu kesalahan besar. Udah jelas di sini observasi kan. Apa tiba-tiba pakainya kuantitatif. Ngapain kalau observasi kita nyari di tes gitu. Dari mana nanti dapat datanya? Itu yang saya bilang ya. Jadi dari atas ke bawah itu harus terutama itu yang mana ya? Analisis data ya. Berarti di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 3 tahapan. Yang pertama apa tadi? Reduksi data, display data, drawing data. Oke, gitu ya. Tapi ya kalian nggak sebatas sampai di sini, kalian jelasin reduksi data itu data apa saja misalnya yang mau direduksi. Kemudian di display itu data apa saja, misalnya data hasil observasi apa yang kalian observasi ketika misalnya menggunakan pendekatan ISP. Berarti yang kalian observasi apa? Yang observasi adalah guru ngajar di kelas ya, yang diobservasi. Kemudian sebelum guru ngajar di kelas, berarti selain itu apa? RPP-nya harus kalian observasi. Selain RPP apa lagi? Kurikulum ya, yang di atas itu. Berarti nanti harus kalian susun secara struktur ya. Kalau misalnya contohnya ISP nih, berarti pertama kalian analis yang kalian observasi selain kelas, kalian juga akan melakukan analisis ya. Berarti kalian tambahin gitu, analisis dokumen. Karena nggak mungkin hanya langsung observasi, kalian nggak tahu nanti mau observasi apa. Berarti yang pertama analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis dokumen apa saja? Pertama silabus mungkin kalau ada silabus, atau dokumennya kurikulum ya, kurikulum biar lengkap. Kurikulum itu kan nanti ada silabus. Kemudian setelah kurikulum apa yang kena analisis? RPP-nya, RPP guru. Gitu. Kemudian lagi
teaching materialnya ada, gitu. Cukup berarti. Jadi ada 3 atau diganti ya supaya teratur, misalnya ini kita balik, berarti yang pertama analisis dokumen. Setelah melakukan analisis dokumen, baru kita lakukan observasi di kelas. Kemudian setelah itu baru wawancara atau kuesioner atau apa. Itu juga dijelaskan di reduksi datanya. Kemudian sumber data. Berarti kalau misalnya observasi di kelas, sumber datanya populasi dan sampel atau bisa sumber datanya. Kalau misalnya cuma ngambil satu kelas, berarti kalian sebutnya sumber data, gitu ya. Berarti kelas sumber datanya kelas 3 apa? 12 ya. Kelas 12 SMK Negeri 1 Langsa. Jadi ini ya kalian ini ya kira-kira kalau misalnya ISP ini cocoknya di kelas SMK 1 misalnya. Kalau misalnya mau lebih bagus, kalian tambahkan alasannya ya. Kalau saran saya, kalau misalnya mau dapat A ya kalian tambahkan alasannya. Misalnya, kenapa pilih SMK 1 Langsa? Karena di SMK 1 Langsa ada jurusan, kalau SMK kan banyak ya, ada jurusan perhotelan yang secara kurikulum nasional harus belajar bahasa Inggris dengan pendekatan ISP. Karena pendekatan ISP sebab mereka ketika lulusan perhotelan harus mampu berbicara bahasa Inggris terkait pelayanan hotel, gitu. Jadi harus ada alasannya. Kemudian metode penelitiannya apa nih kira-kira? Apa metode penelitiannya? Kalau topiknya ini, apa yang cocok? Kualitatif saya. Kualitatif. Tapi kalau kalian nulisnya kualitatif begini, ya belum bagus gitu. Karena kan kualitatif banyak. Apa misalnya pendekatannya? Deskriptif, kualitatif. Gitu. Ya. Kemudian, ya manfaat penelitiannya ya kalian sesuaikan saja nanti sesuai. Yang ini bisa dikarang lah ya. Ini bisa dikarang. Misalnya manfaat penelitiannya itu untuk guru, gitu. Untuk gurunya supaya ngajarnya itu sesuai dengan ISP. Untuk siapa lagi? Untuk pengambil kebijakan, misalnya Kementerian Pendidikan supaya kurikulum SMK itu disesuaikan dengan ISP. Itu bisa kalian karang-karang sesuai dengan topiknya. Kemudian tujuan penelitian itu juga. Tujuan penelitiannya untuk melihat, berarti tinggal ini ya, kalau ini tinggal sesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Untuk mengetahui apakah pembelajaran bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris di SMK 1 Langsa sudah sesuai dengan ISP atau belum. Itu ya. Kemudian deskripsi masalah, ya tinggal kalian karang gitu. Berarti misalnya gini ya, kalau kalau saya nih ngambil topik ini, berarti saya bilang banyak SMK di Indonesia khususnya di SMK Kota Langsa masih melakukan pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan GA ya, General English gitu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian. Nah, sebutin gitu. Misalnya penelitian siapa Patlia misalnya.
2020 menemukan bahwa SMK di Langsa masih menggunakan pendekatan menggunakan text reading general English. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai referensi, harus ini ya, kalau saran saya supaya bagus, ya kalian harus ada penguatnya pakai referensi, berarti nanti di bawahnya tambahkan referensi. Jadi kalau misalnya nanti kalian pakai referensi, harus tambahkan di sini Fathia F.2020, judulnya apa? Judul apa namanya? Judul artikel ya, judul artikel ilmiahnya. Kemudian nama jurnal, edisinya, volume, nomor, kemudian apa namanya? Sumber apa namanya itu, situsnya ya, alamat websitenya, alamat webnya. Oke, ini nanti kalian bisa cek penulisan EPA style. Ini kalau yang USAM pasti sudah tahu ya. Kalau yang bukan USAM bisa lihat di internet, banyak cara penulisan yang apa, referensi buku, artikel itu bagaimana. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya terkait UAS boleh, terkait materi yang sudah lalu boleh? Sudah jelas kira-kira? Halo? Suara saya masih kedengar? Jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Jelas? Sudah siap UAS? Jawab semua, nggak jawab. Kalian masih mendengar saya? Halo? Dengar, Sir. Oke, udah siap untuk UAS? Insya Allah, Sir. Oke ya. Oke, berarti kalau misalnya memang nggak ada, ya kita cukupkan. Kalau misalnya kalian memang nggak ada pertanyaan lagi, tidak siap UAS, nanti silakan cek sepadanya. Saya akan kirim format tadi ke sepada. Silakan ditulis dengan sebaik-baiknya. Yang harus diingat, saya tidak perlu pengertian ya. Jadi misalnya deskriptif, kuantitatif, nggak usah dikasih pengertian, tapi kasih alasan. Kenapa kalian memilih pendekatan itu, kenapa kalian memilih metode itu, kenapa sumber datanya itu, kenapa apa namanya, apalagi tadi, populasinya itu misalnya. Kemudian kalau populasi dan sampel, sebutkan juga ini ya, apa namanya kemarin tuh, samplingnya ya, teknik samplingnya. Sampling tekniknya itu pakai proposif atau pakai probability sampling atau pakai unprobability sampling. Jadi harus detail kalau mau nilainya bagus. Gitu. Dibaca lagi modulnya, dan kalau misalnya memang ada yang lupa, boleh ditonton lagi videonya supaya tugas UAS kalian itu jadi bagus. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kalau misalnya memang nggak ada, silakan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Cukup. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. That's all for today. Thank you. Karena ini pertemuan terakhir, sorry jika misalnya memang tidak efektif, mungkin ada yang
merasa kurang puas gitu, tapi kalian boleh nanya ya, kalian boleh nanya di grup kalau misalnya memang ada yang masih belum paham, dan jangan malu. Dan kalau misalnya memang mau lebih paham lagi, boleh diulang-ulang lagi videonya, sudah saya upload semuanya di YouTube, boleh dibaca lagi modulnya pada, boleh juga nanya ke saya. Jadi boleh japri kalau misalnya ada yang kalian belum paham. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next semester ya. Kalau misalnya ada mata kuliah lagi dengan saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Arigato.